Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel biografi dan kisah. Channel yang mengupas biografi tokoh-tokoh dan kisah yang menarik dan inspiratif. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai Kali atau Jaga Kali penunggu sungai. Sedangkan versi yang lain mengatakan beliau menunggu tungkat Sunan Bonang di tepi sungai. Apapun versinya yang jelas beliau mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sungai. Kemudian kaedah ini berkembang menjadi sebuah ritual kumkum, sebuah teknik ritual pernafasan tenaga dalam dan kebatinan yang dikatakan sangat cepat membangunkan tenaga dalaman dan tenaga kerohanian seseorang. Fakta di atas saya kutipkan dari sebuah naskah kuno yang bertajuk Mertasinga yang merupakan pesan yang disampaikan oleh Syekh Ataullah, salah satu guru dari Sunan Gunung Jati. Naskah ini diterjemahkan oleh Bapak Aman N. Wahjo, yang memiliki dokumen ini secara turun-menurun dalam keluarganya dan kepada anak muridnya. Penulis merupakan salah seorang yang terlibat dalam mengembangkan metode Sunan Kalijaga ini. Kaedah kumkum ini merupakan sebuah ritual kerohanian warisan Kanjeng Sunan Kalijaga dan sangat populer bagi peminat ilmu kebatinan, manunggaling kuala Gusti, menyatu tidak bersatu, bercerai tidak berjauhan. Sebuah konsep sufi yang sangat terkenal dengan keampuhan pembangkitan tenaga kerohanian. Dalam metode ini atau kaedah mengamalkan sesuatu kebatinan versi Sunan Kalijaga ini beberapa media tertentu. Media ini diperlukan sebagai saranan untuk meringankan sukma dan membuka pintu tenaga dalaman Anda. Cerita rakyat Sunan Pandan Arang. Ki Pandan Arang yang dalam pemerintahannya cukup merasa sangat menderita dan kecewa karena putri kesayangan yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, malangnya semua usaha beliau gagal dan tidak ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh, sehinggalah beliau mempunyai nazar, barang siapa dapat menyembuhkan putrinya akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Ranawijaya berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandan Arang Ranawijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus beliau mendoakan sang putri. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya Ranawijaya diambil sebagai menantu. Pada saat Ki Pandan Arang meninggal dunia, Ranawijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandan Arang II lupa diri, ia jadi congkak, sombong dan kedekut. Ia selalu mengejar harta walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dalam kesempatan tawar-menawar disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatkan namun tak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya, setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Pandan Arang. Pandan Arang sangat heran terhadap kesaktian penjual rumput. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu Sunan Kalijaga maka bersujud dan bertaubat. Pandan Arang melepaskan kedudukannya sebagai adipati ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupi mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya Pandan Arang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Dasar naluri seorang wanita, Nyi Pandan Arang memasukkan seluruh perhiasannya dan sementara uang dinar ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dalam perjalanan Nyi Pandan Arang tertinggal jauh dari suaminya. Dia dihadang 3 orang penyamun. Direbutnya tongkat-tongkatnya dan seluruh bawaannya. "Kang Mas, tolong, ada 3 orang penyamun." "Jawa, Kang Mas, tulung." "Wonten tiang, salah, 3, lebih kurang saya berbahasa Jawa hehehe."
Menurut yang punya cerita, tempat itu sekarang diberi nama Salatiga. Pada saat Nipan dan Arang kembali menolong istrinya, 3 orang penyamun itu marah merebut perhiasan yang dipakai Nipan dan Arang. Melihat sikap kasar para penyamun, Kipan dan Arang menjadi marah. Hei, manusia mengapa nekat seperti kambing domba? Jawa, Wongkok Drufus kaya wedus. Dengan izin Allah, wajah Sambangdalan pemimpin penyamun itu berubah menjadi domba atau kaldai. Para penyamun takut melihat kesaktian Kipan dan Arang. Sambangdalan bertaubat dan minta supaya wajahnya dikembalikan seperti semula. Pandan Arang memaafkan kesalahannya, tetapi wajahnya tetap seperti domba. Sambangdalan akhirnya menjadi pengikut Pandan Arang dan lebih dikenal dengan nama Syekh Domba. Kesaktian Sunan Kalijaga. Dari Sunan Kalijaga terus Kipan dan Arang dan akhirnya Syekh Domba, dikatakan memiliki beberapa keilmuan kerohanian yang sangat luar biasa dengan izin Allah. Menurut guru kepada guru saya yang mempunyai sejarah dan wasilah sehingga kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikurniakan berbagai karomah dan kesaktian adalah disebabkan mendekatkan dirinya dengan Allah sedekat-dekatnya. Menurut guru saya lagi, apabila Allah mencintai kita maka terjadilah pentajalian segala sifat-sifatnya terhadap hamba. Kata beliau lagi, bukan kamu yang melontar, tapi Allah yang melontar, bukan kamu yang melihat tetapi Allah yang melihat. Salah satu syair hasil karya Sunan Bonang, boleh saya kutipkan di sini terjemahan dari syair yang aslinya berbahasa Jawa tersebut. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Siapa yang bisa melakukan salah satunya? Semoga Tuhan memberikan penyembuhnya. Syair Sunan Bonang. Jika perkara di atas Anda jadikan panduan, insya Allah, kita akan berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain dari perkara yang telah saya sebutkan di atas, Sunan Kalijaga mempunyai auratnya yang tersendiri. Menurut karangan kuno, Mertasinga mengatakan, amalan atau aurat tersebut Sunan Kalijaga mendapatkan dari Sunan Bonang secara wejangan di atas perahu. Menurut ceritanya, keampuhan amalan tersebut apabila dibacakan pada sesuatu akan memberi barokah. Ini terbukti suatu amalan tersebut diijazahkan kepada Sunan Kalijaga, kebetulan seekor cacing yang disumpah dari seorang manusia. Mencuri dengar amalan tersebut. Dengan izin Allah segala sumpahan terhadap itu telah tamat dan terbatal. Maka cacing tersebut bertukar menjadi seorang manusia yang bernama Syekh Siti Jenar. Ini merupakan sebuah cerita rakyat yang kebenarannya hanyalah pembaca yang menilaikannya. Maka amalan tersebut sangat dirahasiakannya. Menurut cerita rakyat, sewaktu Sunan Kalijaga mencangkul tanah dan menukarkannya menjadi emas, amalan ini dibaca terus-menerus. Amalan ini diajar turun-temurun dari Sunan Kalijaga kepada murid kesayangan beliau sehinggalah kepada penulis. Amalan tersebut adalah doa nurun nurbuah yang sangat terkenal ini. Cuma bezanya adalah kaedah cara mengamalkannya. Doa nurun nurbuah yang diamalkan dengan menggunakan metode Kanjeng Sunan Kalijaga adalah sangat berbeza dengan kaedah pengamalan yang dipelajari dari pondok-pondok atau majelis ilmu kerohanian yang lain. Untuk pengetahuan Anda semua, doa nurun nurbuah mempunyai berbagai versi. Versi yang kami gunakan merupakan versi asal dari Wali 9 khususnya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Menggunakan metode asal dan prasyarat dari Kanjeng Sunan Kalijaga.